para ketua dan Indonesia, pada yang terhormat narasumber Bapak Muhammad Hakim, Sedo Putra, STMT, selaku dosen Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Institut Teknologi Sumatera, serta yang saya banggakan Bapak atau Ibu peserta webinar Series 2 Pertapin tahun 2025. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam acara webinar Series 2 Pertapin tahun 2025 yang bertema Banjir dan Infrastruktur Membangun Kota yang Tangguh Terhadap Air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan kode etik Pertapin, yang keempat pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak atau Ibu yang berbahagia, langsung saja kita mulai acara pembukaan webinar Series 2 Pertapin tahun 2025 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Acara selanjutnya pembacaan kode etik Pertapin. Kode etik Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia. 1. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan. 3. Kami anggota Pertapin. Ya kan ini webinar ya disuruh. Oh, kok disuruh dia mau dado. 4. Kami anggota Pertapin tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 5. Kami anggota Pertapin ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan nasional. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yakni Bapak Muhammad Hakim, Putra, STMT, selaku dosen Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Institut Teknologi Sumatera.
dan dilanjut dengan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Apriyadi Herlambang, ST, STMPD selaku asesor kompetensi LSP Konstruksi Pertapin Raya. Kepadanya dipersilahkan. Masih mute, Pak. Oh, ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Nuraini sebagai MC atas kesempatannya kepada saya. Jelas ya Mbak ya? Jelas? Ya. Halo? Ya, oke. Yang terhormat Ketua Umum Perkopindo Persatuan Kontraktor Profesional Indonesia, Bapak Mahyudin. Yang terhormat Ketua DPP Pertapin Perkopindo, Bapak Ahmad. Yang terhormat Ketua DPD DPC Perkopindo se-Indonesia. Yang terhormat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Pertapin, Bapak Urai Hadi Saputra. Yang terhormat Ketua DPD DPC TUK Pertapin seluruh Indonesia. Yang terhormat rekan-rekan asesor dan anggota Pertapin seluruh Indonesia. Dan yang teristimewa, yang terkhusus, yang terhormat juga narasumber kita, Bapak M. Hakim Sedo Putra, STMT, dosen Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Salam kenal untuk Pak Hakim. Saya panggil Pak Hakim aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur dan alhamdulillahirrabbilalamin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikannya kita kesehatan dan keberkahan silaturahim walau lewat webinar online ini. Webinar kita saat ini dengan bangga dan hormat kami akan disampaikan oleh Bapak M. Hakim Sedo Putra, STMT, dosen Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Institut Teknologi Sumatera atau disingkat UTERA, yang dalam webinar kali ini akan seperti biasa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama presentasi dari jam 13.00 sampai 14.00. Kemudian yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Bisa langsung bertanya atau tanya melalui chat box ya. Ya, sekali lewat karena berhubungan tentang banjir ya, banjir dan tata kelolanya. Bicara dulu mungkin kita tentang tidak lepas banjir dan infrastruktur itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita ya, masyarakat bumi, masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Ya, jadi banjir itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita, seolah-olah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari yang menimbulkan banyak kerugian, walaupun banjir itu menimbulkan banyak kerugian nyawa, harta benda, dan banyak bangunan infrastruktur. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Pak Hakim Sedo Putra, mungkin saya sedikit flashback ya Pak ya. Flashback sedikit mengenai sejarah banjir yang merugikan harta, nyawa, dan infrastruktur terdahulu di Indonesia. Saya catat ada 11 banjir besar dari tahun 1955 sampai dengan 2025 ini ya, yang banyak makan korban nyawa, harta benda, dan bangunan infrastruktur. Yang pertama banjir di Jambi tahun 1955 ya. Banjir itu terjadi selama 10 hari berturut-turut dan mengakibatkan ketinggian air Sungai Muara Tembesi mencapai 4 meter. Ya. Itu sebanyak 80% dari rumah yang ada di Jambi terendam, ribuan orang mengungsi, 42.000 hektar sawah dan padi yang hampir rusak dan 6.000 sawah yang padinya masih kecil rusak parah. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ada banjir Bohorok tahun 2003, yaitu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Banjir akibat luapan air di Sungai Bohorok yang menyebabkan 157 orang tewas, termasuk 6 turis mancanegara dan 82 orang lainnya dinyatakan hilang. Kemudian yang ketiga adalah banjir Jakarta tahun 2007. Ya, 2007 banjir ini melanda Jakarta yang merendam 60% wilayah Jakarta dengan ketinggian hampir 5 meter. Ya. Banjir itu juga pernah terjadi di tahun 2002 dan 1996, tahun 96.
Waktu itu saya mengalami sendiri, bahkan di tahun 2002 ini, eh, saya memang tidak terkena langsung banjirnya pada waktu 2002 itu. Di Halo Pak Priyadi, monitor. Mungkin gangguan sinyal ya kali ya Pak Priyadi ya. Halo Pak, Halo masuk? Pak, ya lanjut Masuk Pak. ya? Ya, oke. Ya, saya lanjutkan tadi nomor berapa ya? Ya, itu Banjir banjir di Jakarta kalau Jakarta nggak salah. ya, banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta itu akibatnya di tahun 2007 itu mengakibatkan kerugian 4,3 triliun rupiah. 320.000 warga Jakarta mengungsi ya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari 2007. Kemudian yang keempat adalah banjir Wasior di Papua Barat pada tahun 2010. Ya, 4 Oktober 2010 banjir bandang di Wasior Teluk Wondama, Papua Barat. Ya, jaringan listrik, jalur komunikasi putus menyebabkan 158 orang meninggal dunia dan 145 orang dinyatakan hilang. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah, saya cepatkan aja ya, banjir Tangsel di Aceh pada tahun 2011. Ya, mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 102 rumah warga hancur, rusak berat juga ringan. Kemudian yang keenam, banjir Manado di tahun 2022, 18 orang tewas dan ribuan orang mengungsi. Yang ketujuh yaitu banjir bandang di Flores Timur tahun 2021, ya, mengakibatkan kawasan itu dilanda tanah longsor yang memakan korban jiwa. Data Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, ada 68 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, 70 orang dinyatakan hilang, dan 938 kepala keluarga atau setara 2.655 warga mengungsi. Kemudian yang kedelapan, banjir bandang di Mandailing Natar 2018 yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 15 orang hilang, dan puluhan warga lainnya menderita luka-luka diterjang banjir bandang. Yang kesembilan di Sintang, Kalimantan Barat tahun 2021, ya, terjadi dari 11 November 2021 sampai 15 November 2021. 35.652 kepala keluarga atau 125.936 jiwa berdampak akibat banjir tersebut, ya. Banjir tersebut mengakibatkan 77 gardu rusak dan 88 rumah ibadah, 9 kantor dan sebuah rumah sakit terendam. Yang ke-10 adalah banjir Malinau, Kalimantan Utara tahun 2023. Ya, membuat 80% wilayah Malinau terendam banjir. Dan yang terakhir adalah yang terbaru di tahun 2025 yaitu banjir Jabodetabek, ya, yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, mungkin itu juga yang bisa saya sebutkan. Jadi 11 banjir yang baru-baru ini terjadi juga yang terakhir di 2025. Mungkin saya kasih kesempatan langsung kepada Pak Hakim Sedo Putra untuk memaparkan presentasinya. Dipersilakan kepada Bapak yang terhormat Pak Hakim. Baik, Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Apriadi atas kesempatannya. Saya izin. Baik.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ya, siang, yang Bapak Ibu, para peserta semua, adik-adik ya, rekan-rekan. Ya, yang saya hormati juga Ketua DPP Pertapin ya, di Indonesia, DPC Pertapin setiap daerahnya. Salam kenal Bapak-bapak, Ibu. Eh, Salam hormat dari saya. Pada siang hari ini izinkan saya untuk berdiskusi. Mungkin kita lebih berdiskusi lebih tepatnya, berdiskusi mengenai banjir. Tadi sudah disampaikan sedikit review mengenai banjir dari Pak Apriyadi. Hmm, Sebentar. Oke, nah ini dia. Baik. Nah, karena yang akan kita bicarakan banjir, maka saya mengangkat judul banjir dan infrastruktur dalam membangun kota yang tangguh terhadap banjir, terhadap air ya, typo, terhadap air. Nah, karena seperti kita ketahui dua variabel ini adalah dua hal yang sangat berkaitan antara banjir dan infrastruktur. Ya, maaf. Perkenalkan juga saya Muhammad Hakim Sedo Putra. Saya dari Prodi Tata Kelola Air Institut Teknologi Sumatera. Baik, kita mulai masuk ke materinya ya. Nah, sebelumnya banjir itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada dari banyak orang awam berbicara bahwa banjir itu sendiri merupakan genangan atau tumpahan air, tumpukan air pada suatu tempat yang menggenang. Sebenarnya antara genangan dan banjir merupakan dua hal yang berbeda ya. Antara banjir dan genangan merupakan dua hal yang berbeda. Banjir itu sendiri ialah meluapnya air dari saluran drainase. Baik saluran drainase buatan maupun saluran drainase buatan dalam artian sungai ya. Baik saluran drainase buatan maupun saluran drainase alami ya maaf. Drainase alami atau sungai maupun saluran drainase buatan itu yang kita biasa sebut siring ya dan sebagainya. Nah, seperti itulah banjir. Sedangkan genangan apa? Justru genangan kebalikannya, yaitu air yang tidak tersalurkan, tidak mengalir ke saluran drainase tadi. Seperti itu, ya. Dan tentu ini banjir ini hal yang sangat merugikan ya, baik secara material maupun non material. Menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga bagi kita semua, baik dari pada saat kejadian bencana maupun saat mitigasinya, recovery wilayah, recovery tempat, lokasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya. Sudah banyak contoh terjadi di beberapa tempat. Misalnya oke, banyak berita seperti kita ketahui lah. Mungkin dari rasanya belum ada ya. Belum ada wilayah Indonesia yang terbebas dari banjir. Dari Sabang sampai Merauke mungkin sudah pernah semua terasa banjir. Hanya yang membedakan mungkin intensitas dan kuantitasnya saja. Tapi saya rasa semua Indonesia sudah merasakan banjir dan makin ke sini makin menjadi-jadi banjir. Ya, ini beberapa contoh kejadian banjir yang masuk media dalam kurun beberapa waktu ini ya di awal tahun ini kejadian. Termasuk di Kota Bandar Lampung sendiri. Kota Bandar Lampung saya domisili di Lampung ya, Bandar Lampung. Ini kejadiannya luar biasa. Di musim penghujan awal tahun ini, banjir terjadi di banyak titik ya. Mungkin 30% hingga 40% kota Bandar Lampung ini sudah tergenang. Ya, banyak titik-titik yang tergenang hingga 1 meter hingga 2 meter atap rumah ya. Nah, itu menjadi PR
kita semua sebagai masyarakat, tidak hanya pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat umum juga punya andil tentunya dari kejadian banjir ini. Nah, ini ada eh, apa sebenarnya, mohon maaf, ini sedikit gambaran mengenai banjir ya. Saya sedikit ada video, mungkin bisa disimak bersama mengenai video ini. Floods can form after heavy rain over a long period or when a large snowfall melts. There are many different types of flooding which fall under three main categories. The first results from overflow. After heavy rain, a river can burst its banks. The water can engulf entire valleys far from the precipitation zone. Oke, anggaplah ini sebuah Other wilayah ya, tributaries atau enter the flow subdas. of water, worsening the deluge further downstream. The second type of flooding involves the accumulation of water in lowlands or basins. In normal weather conditions, water is absorbed into the ground and merges with the water table. When the ground is saturated, water builds up in low-lying areas. Runoff then quickly fills the valley and its waterways. The third type is caused by urbanization in flood-prone areas. Excess water passing through drainage systems can accumulate in low-lying zones. This effect is worsened by the coverage of land with buildings and impermeable surfaces such as concrete. Less water can be absorbed into the ground, overloading sewers. Oke, nah itu tadi sebelum masuk ini, itu tadi sedikit gambaran ya. Anggaplah suatu subdas atau sebuah wilayah, kita ketika hujan itu turun, ketika terjadi presipitasi, nah disitulah terjadi muncul ada dua kemungkinan, apakah dia akan mengalir apa adanya ke basin, ke sungai dan bermuara di laut, atau sebaliknya justru dia akan menjadi limpasan runoff yang besar ya. Hanya ada dua penyebabnya. Salah satu penyebabnya misalnya karena urbanisasi yang besar, sehingga menutupi lahan atau catchment area di suatu wilayah, sehingga tidak terjadi infiltrasi. Ya, baik, kembali lagi. Sebenarnya apa? Sebenarnya faktor penyebab dari terjadinya banjir. Nah, kalau dari gambar ini kan kita sudah sama-sama bisa lihat ya. Salah satu mungkin ini juga sangat disayangkan sebetulnya. eh, Kenapa bisa terjadi banjir? Karena salah satunya perilaku manusia juga ya. Seperti di gambar ini kita lihat. Nah, apa saja faktor penyebab banjir? Kalau kita apa? Kalau kita tarik garis besarnya, hanya ada dua variabel, yaitu manusia dan alam. Ya, dari manusia apa saja sebenarnya penyebabnya? Cenderung lebih ke perilaku dan tingkah laku manusia ya terhadap alam ini, yang tidak memperhatikan alam dan bagaimana cara kerja alam ini dalam siklusnya. Ini ada beberapa contoh, saya tarik garis besar mengenai faktor penyebab banjir dari manusia. Yang pertama, alih fungsi lahan atau deforestasi. Ya, nah ini eh, banyak kita jumpai ya di mana-mana di seluruh Indonesia. Tidak hanya kota besar, kota kecil, kota berkembang, semuanya pasti terjadi. Ini tuntutan ekonomi juga salah satunya. Tuntutan ekonomi, tuntutan keadaan, faktor pertumbuhan penduduk juga pada suatu kota ya menyebabkan alih fungsi lahan. Katakanlah harusnya daerah terbuka hijau atau bahkan hutan ya bisa saja di alih fungsi menjadi tata guna lahannya menjadi daerah pemukiman, atau dari hutan menjadi perkebunan komersil ya. Atau lebih parah, lebih komersil lagi, katakanlah daerah hijau menjadi daerah
industri, pabrik, jadi daerah perumahan yang notabene mereka tidak memperhatikan sustainable, tidak memperhatikan ekologi, tidak memperhatikan alam, environment, ya. Yang penting mereka yang dipikirkan uang ya. Mereka nggak memperhatikan akibat keberlanjutan jangka panjang seperti apa dan bagaimana, ya. Penggundulan hutan dan seterusnya. Kemudian ada lagi pembangunan di daerah resapan tadi sudah ya. Kemudian apalagi yang ketiga, infrastruktur. Nah, ada infrastruktur yang buruk dan tidak ada penanggulangan banjir. Infrastruktur yang buruk seperti apa contohnya? Katakanlah saluran drainase. Saluran drainase, banyak sekali saluran drainase yang mengalami kerusakan atau terjadinya malfungsi ya terhadap tujuan dibangunnya drainase ini apa. Ternyata yang kita lihat tidak tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Apakah yang pertama mampet atau saluran drainasenya rusak, hancur dan sebagainya. Baru yang ketiga dan seterusnya, saluran drainase tersebut sudah tidak mampu lagi menampung, dimensinya sudah tidak sesuai dengan debit yang akan dialirkan karena perubahan lahan tadi. Ya, yang keempat, pembuangan sampah sembarangan seperti gambar yang tadi sudah kita lihat ya. Ini juga banyak sekali di mana-mana. Buang sampah sembarangan. Ini kurang lebih dari manusia. Kemudian dari alam, seperti apa? Sebenarnya faktor alam apa aja? eh, yang pertama topografi daerah, misalnya daerah tersebut daerah datar rendah atau daerah lembah, ya, cenderung resikonya lebih besar terjadinya banjir, terhadap banjir, ya. Kemudian pasang surutnya air laut, ini menyebabkan terjadinya banjir rob, ya. Ini biasa terjadi di daerah waterfront city atau daerah pesisir, ya, seperti itu. Kemudian secara keseluruhan yang menyebabkan terjadinya eh, anomali terhadap iklim ialah climate change. Ini isu-isu yang hangat ya dalam beberapa dekade terakhir dan akan terus menjadi buah pembicaraan bagi seluruh masyarakat, khususnya pemerhati lingkungan ya, seperti itu. Tapi secara garis besar bisa saya katakan faktor penyebab itu ialah manusia yang sendiri. Ya, alam ini hanya faktor pendukung. Ya, alam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan. Ya, saya rasa semua bisa disepakati akan hal itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan curah hujan? Apakah curah hujan tersebut juga menjadi faktor terhadap terjadinya banjir? Mungkin sebagian Bapak, Ibu, atau rekan-rekan di sini berpikir tentu curah hujan menjadi faktor terjadi banjir. Dan ini juga banyak diberitakan, dinarasikan ya di media, dalam acara pertemuan, seminar dan sebagainya bahwa hujan menjadi menjadi faktor terjadinya banjir. Kalau saya pribadi, saya katakan hujan bukanlah menjadi faktor terhadap terjadinya banjir. Karena apa? Karena banjir sendiri, maaf, karena hujan sendiri terjadi kejadiannya fluktuatif ya, selalu terjadi seperti itu. Kadang hanya kecil, tinggi hujannya sedikit kecil, rendah, kadang gerimis, tapi kadang tetap besar, sangat tinggi hujannya. Dan jadi pertanyaan, apakah hujan hujan tinggi, hujan deras baru terjadi baru-baru ini? Tentu tidak kan, sudah sejak lama, sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan dari pertama terciptanya bumi ya, terciptanya hujan mungkin sudah terjadi yang namanya hujan deras. Tapi mengapa di daerah-daerah tertentu katakanlah satu dekade sebelumnya
di sini aman-aman aja, nggak terjadi banjir. Tapi kenapa di musim saat ini, di tahun ini terjadi banjir? Nah, itu bisa menjadi buah pikir kita semua ya. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa banjir ini ternyata bukan masalah hujan ya. Hujan tetaplah seperti itu, apa adanya. Kadang deras, kadang tidak, kadang gerimis, kadang sangat deras ya. Tapi apa yang menjadi masalah ialah yang bawah, ialah permukaannya ya. Land use yang menjadi masalah bagi kita semua. Jawabannya sama sekali tidak tadi ya. Jadi bukan curah hujan yang berubah drastis, tapi daya tampung lingkungan yang terus menurun. Kualitas lingkungan kita yang terus menurun. Daerah resapan, catchment area yang terus menyusut ya, semakin kecil. Di mana lagi daerah resapan? Semua tertutup oleh beton, tertutup oleh unpermeable ya, wilayah-wilayah unpermeable, sehingga apa? Semakin besar koefisien C atau koefisien limpasan, semakin besar juga limpasan yang terjadi, runoff yang terjadi. Seperti itu. Nah, secara garis mungkin eh, bisa dilihat, diingat kembali ya. Materi kuliahnya, cuman dulu untuk Bapak Ibu sekalian, mengenai debit limpasan. Banjir terjadi ketika debit rencana, ini limpasan permukaan ya, lebih besar daripada kapasitas saluran atau siring yang ada, atau sungai yang ada. Dalam hal ini siring ya, drainase buatan. Ya, yang mana seharusnya yang diinginkan, yang direncanakan ialah kapasitas debit saluran lebih besar dari debit rencana kita, atau debit yang akan mengalir ya. Di sini bukan debitnya direncanakan seberapa besar, tapi debit rencana ialah debit yang diperkirakan akan terjadi dari ketika terjadinya turun hujan. Oke. Nah, untuk kapasitas saluran sendiri, ini statis ya, seperti ini aja. 1/N dikali A, R, S. S ya, maaf, sini saya sedikit uraikan ya mengenai setiap koefisien variabel di sini. Key debit ya, seperti kita ketahui, 1/N. N sendiri ialah angka kasaran dari sebuah saluran. A ialah luas penampang salurannya. R ialah jari-jari hidrolis. Ini kaitannya ke efektivitas sebuah saluran dalam mengalirkan air. Dan S ialah kemiringan. Kemiringan dari saluran. Seperti itu. Dari hulu ke hilirnya. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa ini statis ya, tidak akan berubah sama sekali. Sesuai perencanaan awal, kita menghitung debit saluran berarti A, variabel-variabel ini yang kita mainkan ya. N-nya kekasaran dari bahan siringnya apa yang lebih cocok. Sehingga alirannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. A, luas dimensinya berapa kira-kira yang pas untuk mengalirkan aliran ya. Mengalirkan air, debit air. Begitupun juga dengan R dan S. Seperti itu. Nah, ini menjadi tidak berarti ketika debit debit lingkungan kita tadi atau limpasan runoff kita tidak sesuai dengan rencana di awal kita. Khususnya apa? Di mana? Di C. Ini kembali saya sampaikan bahwa key debit ya. C, koefisien limpasan. Koefisien limpasan ini kaitannya ke tutupan lahan. Tutupan lahan, ketika tutupan lahan tersebut apakah mudah
permeable, unpermeable, atau seperti apa. Kalau I intensitas hujan yang seperti saya bilang tadi fluktuatif ya, tetap ya, kadang deras, kadang kecil, rendah ya. Kemudian A ialah luasan suatu wilayah atau das, subdas seperti itu. Nah, bisa kita katakan simpulkan A tetap ya. Dalam perencanaan juga kita ambil yang tertinggi sesuai dengan skala ulang. Dan yang jadi masalah berarti apa? Yang dapat berubah, sangat mudah berubah, ialah C. Ialah koefisien limpasan, tutupan permukaan ya, tutupan tata guna lahan kita ketika daerah tersebut tadinya hijau, catch apa daerah resapan, sangat permeabel, catchment area, tiba-tiba tentu alirannya kecil ya, C semakin kecil, mendekati nol. Ketika C itu berubah, ketika permukaan tersebut berubah jadi pemukiman, perumahan, daerah industri, tentu limpasannya semakin besar. Maka C juga semakin besar. Pengalinya semakin besar, maka Q semakin besar. Ketika Q semakin besar, bahkan melebihi Q saluran, maka terjadilah di situ gangguan ya. Itulah problem kita, bahwa debit permukaan, debit aliran permukaan runoff ini nggak muat di siring kita yang sudah kita buat. Itulah yang jadi masalah selama ini. Ya. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut, maka penting bagi kita untuk membangun infrastruktur perkotaan yang tangguh seperti judul kita pada hari ini. Kenapa kita perlu membangun infrastruktur perkotaan yang tangguh? Pertama, kita harapkan kota tersebut mampu menghadapi resiko bencana alam, siap dalam menghadapi bencana alam, ya. Kemudian mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Ini SDGs ini menjadi isu yang juga lagi in ya, secara global, menjadi target persatuan bangsa-bangsa, beberapa negara khususnya, dalam menjadikan SDGs ini menjadi goals bangsa-bangsa dalam mensejahterakan kehidupan. Salah satunya dari segmentasi dari sisi sumber daya air. Ya. Yang ketiga, dapat mengantisipasi urbanisasi cepat. Nah, itu kota tangguh salah satunya diharapkan menjadi kota yang siap menampung eh, urbanisasi ya dari setiap daerah. Apalagi nih contohnya di masa Lebaran. Ya, apalagi di masa Lebaran, masa krisis sulit seperti ini, tentu semakin banyak orang untuk berpindah mengadu nasib ke kota lain. Yang keempat, kita harapkan menjadi kota yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Ya, seperti itu. Jadi inilah 4 beserta penjelasan ya. Contohnya drainase adaptif, taman kota, seperti itu ya. Nah, konsep kota yang tangguh sendiri seperti apa? Karakteristiknya tentu adaptif ya terhadap situasi, kondisi, urbanisasi tadi sudah disampaikan, bencana alam, responsif terhadap seluruh kejadian, baik disaster atau segala bentuk bencana alam ya. Kemudian berkelanjutan. Ini yang kita harapkan. Dari karakter ini, kota tangguh diharapkan menjadi kota yang pulih dengan cepat. Pulih dengan cepat dalam artian ketika terjadi suatu gangguan atau bencana alam, dapat pulih dengan cepat, recovery kotanya ya. Mengantisipasi, dapat mengantisipasi terhadap setiap ancaman, resiko bencana alam yang terjadi. Salah satunya banjir dalam hal ini ya. Dapat menahan dampak terjadinya banjir atau bencana alam yang lainnya. Kemudian dapat menyesuaikan diri
dari menyesuaikan diri dari apa bencana alam maupun gangguan lainnya. Nah, beberapa contoh kota tangguh yang ada di dunia saat ini ya. Salah satunya misalnya Rotterdam. Kita tahu, semua tahu ya, bahwa Belanda sebagian besar ya, wilayahnya merupakan daerah di atas air. Hanya negara yang banyak sekali reklamasi dan sebagainya. Menambah wilayah mereka dengan sebuah reklamasi, dengan melakukan dam. Makanya namanya Amsterdam ya. Amsterdam, Rotterdam, seterusnya. Tapi dengan kondisi kota, negara yang seperti itu, mereka mampu mengelola dan mampu mengatur sumber daya airnya sehingga semuanya siklusnya berjalan normal ya, sesuai dengan rencana. Kemudian ada lagi, oke, bisa kita lihat ini adalah Tokyo, Tokyo Jepang. Seperti kita ketahui ya, mungkin satu dua kali pernah kita lihat dengar beritanya Tokyo atau daerah Jepang lainnya mengalami kebanjiran. Ya betul ya. Tapi nah, oke, kalau saya sendiri meriset pribadi bahwa kejadian banjir tersebut baik betul dikatakan akibat curah hujan, betul ya. Tidak kita nafikan bahwa alam ini sekali waktu mengalami anomali cuaca, baik hujan yang terlalu deras ya, tapi tidak selalu. Oke, dapat poinnya ya. Katakanlah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan selalu ya berkala. Contohnya di Jakarta, banjir tahunan, banjir 5 tahunan. Itu bukan karena cuaca berarti. Kalau di Tokyo atau di daerah Dubai misalnya, yang beberapa waktu lalu terjadi banjir. Oke, itu karena anomali cuaca. Karena dia tidak terjadi berkala ya. Frekuensinya nggak ada frekuensi. Kemudian ada lagi Belanda, Jepang, dan Singapura. Singapura seperti kita ketahui juga bahwa Singapura menjadi negara kecil, sangat kecil ya. Hanya setengah dari Jakarta. Tapi bagaimana keadaan di sana? Mereka mampu mengelola sumber daya airnya sehingga dapat normal ya, sustainable. Padahal urbanisasi di sana dan juga pertumbuhan kota di sana juga sangat cepat ya. Salah satu contohnya mereka dalam mengelola kota mereka ialah dengan mengelola terhadap limbah, sampah ya. Di sana sangat minim sampah dan dikelola secara baik sehingga tidak menjadi masalah lingkungan di sana. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kaitan dengan kota tangguh tadi terhadap pengelolaan banjir? Ada beberapa aspek ya dan implementasinya. Yang pertama pengelolaan lingkungan terintegrasi. Bagaimana implementasinya di lapangan dengan melakukan restorasi sungai, normalisasi sungai contohnya ya, dan sebagainya. Pengendalian alih fungsi lahan supaya tidak terlalu over. Mungkin Bapak Ibu sekalian contoh di lapangan di daerah masing-masing ada ya mengenai alih fungsi lahan yang berlebihan, termasuk di Kota Bandar Lampung di beberapa tempat bahkan di perbukitan menjadi perumahan komersil. Daerah-daerah yang mana dulunya daerah hijau, hutan dan sebagainya menjadi pemukiman komersil, perumahan, terusnya ya. Kemudian ada rehabilitasi cepat pasca banjir, ini aspeknya. Kemudian apa implementasi di lapangan untuk resiko banjir? Melakukan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dengan cepat setelah banjir. Itu yang diharapkan. Kemudian pelibatan masyarakat
bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah. Contohnya di Singapura tadi ya, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS bahkan di sungai, tidak terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan gangguan terhadap aliran atau runoff. Kemudian sistem peringatan dini, early warning, eh, implementasinya diharapkan adanya pemasangan sensor debit air. Ketika debit air tersebut sudah melebihi kapasitas yang terjadi, maka harusnya ada peringatan dini dan tindakan khusus dari pemerintah untuk menyelamatkan masyarakatnya, warganya. Kemudian perencanaan tata ruang berbasis resiko. Ini bagaimana kita mampu menghindari pembangunan di daerah rawan genangan, banjir. Harusnya adanya tata guna lahan, peraturan tata guna lahan direncanakan lebih preventif ya, lebih maksimal sehingga tidak sembarang asal seluruh tempat bisa dibangun, nggak seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan kawan-kawan kita dari perencanaan wilayah kota harusnya ya, bisa lebih berkontribusi bagi pemerintah daerah untuk merencanakan RT RW di daerah yang masing-masing. Kemudian infrastruktur tahan banjir. Ini bagaimana dengan melakukan pelebaran saluran air ya, merubah dimensi yang saya bilang tadi, sampaikan di awal tadi. Bagaimana kita mampu merubah dimensi agar tetap dapat mengalirkan limpasan dengan perubahan tata guna lahan yang terjadi. Penggunaan pompa dan pintu air otomatis. Nah, infrastruktur dalam mitigasi banjir seperti apa sebetulnya? Yang pertama ada infrastruktur keras atau green infrastructure. Ini terdiri dari drainase, pompa air, bendungan, kanal banjir. Karena seluruh infrastruktur ini ialah infrastruktur penting ya dalam mitigasi banjir. Bagaimana seluruh infrastruktur ini mampu mengalirkan air permukaan dan mengurangi limpasan di permukaan sehingga tidak terjadi banjir atau genangan yang berlebihan. Kemudian perawatan dan revitalisasi sistem lama. Bagaimana maksudnya? Sistem drainase yang ada saat ini harusnya direvitalisasi lagi. Saluran sungai juga harusnya dinormalisasi. Ya, ketika saluran drainase atau siring yang ada di perkotaan, di pemukiman sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang terjadi, maka harusnya ada redesign, restructure sehingga dimensinya diperlebar dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, infrastruktur yang kedua ada infrastruktur hijau atau green infrastructure. Ini bagaimana infrastrukturnya berupa ruang terbuka hijau atau RTH, waduk alami, taman resapan, bioswale, dan juga penggunaan vegetasi untuk retensi air. Ya, ini gambarannya lah kurang lebih. Bagaimana kita mampu mengadakan danau, waduk, dan sebagainya. Embung ya. Sebetulnya selain sebagai salah satu pencegahan banjir, konservasi air dan lingkungan di sebuah kota bisa juga menjadi sarana bagi masyarakat kota tersebut ya, sebetulnya. Jadi banyak nilai positifnya bagi sebuah kota ketika mereka mengadakan infrastruktur hijau ini. Kemudian infrastruktur biru. Infrastruktur biru atau blue infrastructure. Dari namanya kita bisa ketahui ya, biru kaitannya dengan air, dengan alam. Bagaimana kita mampu
mengadakan infrastruktur air seperti sungai, danau, embung sebagai bagian dari sistem pengendalian air kita. Oke. Tapi ada beberapa tantangan ke depan ya. Nggak mudah dilakukan beberapa solusi tadi, grey infrastructure maupun green infrastructure, karena ada beberapa tantangan misalnya alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau. Jujur kalau di Kota Bandar Lampung sendiri, tempat saya domisili, RT sudah sangat minim, ya, sudah sangat minim. Nah, alih fungsi lahan sendiri menjadi pemukiman, contohnya jadi industri, jadi perumahan komersil, ya, minimnya ruang terbuka hijau. Ya ini betul karena besarnya pembangunan, ruang terbuka hijau di sebuah kota atau wilayah juga berkurang sangat drastis. Ya, kemudian apalagi tantangannya kita menjadi sebuah sistem drainase yang terfragmentasi atau tidak terairi karena tidak jelas antara hulu dan hilirnya. Tidak terhubung, tidak ada integrasi antara drainase primer, sekunder, tersier, itu nggak ada integrasi ya, sehingga terjadilah mampet atau luapan dari saluran drainase tersebut. Ujungnya kemana? Ke banjir lagi yang terjadi. Seperti itu. Kemudian perubahan iklim ini yang saat ini terjadi ya dan gencar dikampanyekan dalam mencegah climate change. Karena climate change sendiri dapat mengakibatkan curah hujan, anomali curah hujan yang saya bilang tadi, saya sampaikan di awal, tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain, anomali hujan ini juga sering terjadi, sehingga menyebabkan banjir. Contohnya di mana? Di Dubai dan Jepang tadi ya, misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian tantangannya apa? Lemahnya regulasi dan koordinasi antar sektor. Seperti kita ketahui, sebetulnya yang harusnya dalam berperan dalam penanganan banjir, mitigasi bencana. Banyak tangan sebetulnya ya. Stakeholder, shareholder, masyarakat secara umum, akademisi secara umum, tapi tidak terjadinya koordinasi. Setiap lini nggak ada koordinasi, nggak ada kerjasama yang efektif, efisien ya. Contoh, kalau saya analogikan seperti main bola. Kalau dari 11 pemain tersebut tidak ada koordinasi satu sama lain, atau koordinasinya tidak efektif, apa yang terjadi? Begitupun dengan kota yang saat ini kita tempati. Kebanyakan ya, kebanyakan kota seperti itu, mayoritas. Dan lemahnya regulasi. Nah ini jadi isu penting juga saat ini ya. Lemahnya regulasi menjadi isu yang hangat dibicarakan masyarakat umum. Regulasi Indonesia seperti apa, bagaimana ke depannya mau dibawa seperti apa. Ini jadi masalah juga, tantangan bagi kita semua. Bagaimana strategi dalam penguatan infrastruktur tadi? Tentu dengan perencanaan yang terintegrasi antara blue, gray, dan green infrastructure. Tadi disampaikan di awal tadi udah ya. Pemanfaatan teknologi seperti smart drain, flood early warning system, revitalisasi dan pemeliharaan infrastruktur, community based infrastructure dalam masyarakat. Ini berbasis masyarakat ya, dalam skala mikro. Misalnya dengan pemberdayaan masyarakat, menggalakkan pemberdayaan masyarakat lagi, bagaimana mereka mampu menjaga lingkungannya dari mereka untuk mereka, oleh mereka juga. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa studi kasus best practice ya dalam membangun kota yang tangguh. Contohnya di Jakarta adanya Giant Sea Wall
dan juga normalisasi sungai terjadi. Kemudian di Singapura lagi ada namanya ABC atau ABC Water Program ya. ABC Water Programs atau singkatannya Active, Beautiful, Clean Water. Lagi-lagi kemudian di Rotterdam ya. Contohnya di Rotterdam adanya Water Square, Green Roof. Nah ini Green Roof masih minim di Indonesia ya diaplikasikan mengenai Green Roof ini. Padahal Green Roof mampu meminimalisir limpasan yang terjadi. Karena sebelum air tersebut melimpas di permukaan, sebelum masuk menjadi di saluran drainase menjadi runoff, dia sudah terinfiltrasi di lahan hijau kita tadi, di atap kita tadi. Jadi atap tidak mendistribusikan atau memproduksi sebuah limpasan. Ada beberapa inovasi infrastruktur yang lebih adaptif ya terhadap lingkungan, terhadap kondisi kita dengan limpasan yang besar ini. Contohnya permeable pavement atau perkerasan yang mampu menyerapkan air, baik dari grass block ya, paving block dengan menggunakan agregat kasar. Kemudian apa nih? Jalan raya yang spons ya. Mungkin di videonya YouTube sebagian kita sudah lihat lah seperti itu. Apalagi yang bisa kita lakukan yaitu rainwater harvesting. Bagaimana kita mampu mengumpulkan air hujan tadi, bukan menjadi limpasan tapi mampu kita manfaatkan untuk kebutuhan kita atau kebutuhan air domestik kita, baik di rumah maupun di perkantoran. Ya, ini contoh rainwater harvesting pernah saya buat yang pernah kita laksanakan bersama rekan-rekan ya, rekan-rekan dari kampus pada sebuah sekolah dasar ya. Seperti itu. Kemudian ada vertical garden. Vertical garden dan green wall untuk meminimalisir limpasan. Sebetulnya cara kerjanya, sistemnya sama dengan roof, green roof tadi ya. Hanya saja ini vertikal, kalau green roof kan horizontal, langsung menampung. Sedangkan ini dari secara vertikal dinding. Selain mengurangi limpasan, tentu akan memperbaiki kualitas udara juga ya dengan adanya vertical garden ini. Kemudian apa selanjutnya ialah sumur resapan. Sumur resapan atau vertical drain. Ini sebuah usaha bagaimana kita mampu memasukkan atau mengembalikan limpasan ke dalam tanah, ke asalnya ya, ke dalam tanah. Selain mengurangi limpasan juga mampu merecharge air tanah. Oke, ini sudah sudah mulai familiar lah di Indonesia. Di Jakarta udah banyak dilakukan instalasi sumur resapan ini dan banyak tempat lainnya mungkin. Di Lampung juga beberapa tempat ya. Kemudian ada lubang biopori. Lubang biopori ini seperti apa sistemnya sama, sebuah lubang tapi berukuran sangat kecil ya. Berukuran sangat kecil mungkin sebesar pipa 4 atau 6 inch atau 10 cm yang dimasukkan oleh kompos atau organik, bahan sampah organik sehingga terjadi dekomposit. Kemudian muncullah diharapkan dari adanya sampah-sampah ini hidup berbagai macam serangga, cacing, maggot dan sebagainya ya, yang akan membentuk lubang-lubang pada dinding-dinding biopori ini sehingga aliran air mampu masuk ke dalam tanah, sama mengurangi limpasan ya.
Kemudian adanya kolaborasi antar pihak, ya. Baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun akademisi. Kita bersama-sama bergotong royong mencurahkan pikiran kita dan juga mencurahkan tenaga kita ya untuk demi kota kita yang berkelanjutan, yang nyaman ditinggali, demi kesejahteraan kita bersama masyarakat kota tersebut. Ya. Dapat bisa kita simpulkan bahwa kota tangguh terhadap banjir tadi seperti apa? Harus adanya kombinasi infrastruktur fisik, infrastruktur tadi ya, green infrastructure, gray infrastructure, sampai blue infrastructure. Dengan adanya tata kelola yang baik dan partisipasi seluruh lini pemerintah maupun masyarakat, maka akan terwujudlah sebuah kota yang tangguh terhadap bencana banjir. Kemudian pentingnya transisi dari pendekatan reaktif ke preventif, lebih persuasif ya, seperti itu. Baik, itu tadi sedikit materi dari saya ya. Semoga bisa dipahami dan diikuti dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Eh, saya izin stop share screen-nya ya. Terima kasih Pak Apriyadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hakim atas presentasinya. Eh, Mungkin kita langsung untuk lebih menariknya ya, kita langsung buka kolom diskusi aja. Adapun yang bertanya langsung silahkan raise hand ataupun mau berpendapat atau nanya melalui kolom chat di webinar ini silahkan. Silakan Bapak-Bapak. Ada yang mau menunjuk tangan langsung? Ya, Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, sehat selalu untuk kita yang siang-siang ini menuntut ilmu dalam keadaan kondisi berpuasa. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Baik, Pak Hakim, ini saya menarik sekali ya terkait banjir karena fenomena ini tidak lepas dari kondisi atau keadaan kita di saat ini. Terdengar jelas suara saya atau putus-putus, Bapak? Ya, jelas, jelas. 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 Siap. Eh, saya kebetulan dari Kalimantan Tengah, Pak. Jauh sekali ya, saya dari Kalimantan Tengah. Ya, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Ini kondisi cuaca memang setiap sore di Kota Sampit ini hujan terus, Pak. Jadi hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Padahal dalam penanganan dari Pemkab sendiri terkait drainase ya, sudah ada melakukan pelebaran sudah dilaksanakan, kemudian tapi tetap saja Pak. Jadi dimensi dilaksanakan dimensi diperbesar, tetap setelah kegiatan selesai tetap banjir. Tetap banjir. Bahkan di banjirnya itu di sentral-sentral kotanya ya, di perumahan bupati gitu kan, di Pemda sendiri gitu. Nah, ini kan cukup memprihatinkan gitu loh. Nah, kira-kira nih untuk kita bisa apakah ini memang harus dilakukan perencanaan secara overall atau mungkin dirombak secara overall kita memperbaiki sistem drainasenya. Dan kalau saya lihat saya lakukan analisis gitu Pak ya dari beberapa daerah dari sekitar perumahan penduduk itu memang kesadaran untuk untuk ini ya Pak ya menyediakan space drainase di setiap jalan gang gitu ya itu rendah sekali untuk masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena menurut mereka berarti itu mengurangi luasan tanah mereka, sehingga
air itu akhirnya tergenang, termasuk di tempat saya sendiri, di sebelah rumah saya sendiri itu tergenang, padahal itu adalah akses jalan gitu. Nah, kita dari saya sudah coba sampaikan karena saya ada apa namanya juga dosen Bapak, saya juga pengajar di Politeknik Sampit. Jadi kita sudah adakan apa namanya pertemuan juga dengan Bapak Bupati terkait penanganan banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tapi pada kenyataannya ketika proyek pemerintah mengadakan drainase di apa namanya itu di daerah-daerah yang memang riskan untuk pengaliran air, itu masyarakatnya banyak yang menolak. Nah, itu tadi mungkin dari penjelasan Bapak adanya partisipasi masyarakat, kemudian regulasinya juga itu harus seperti apa sih sebenarnya penanganan banjir, apalagi hanya diakibatkan curah hujan, apalagi kalau di Kabupaten Kota Waringin Timur ini ditambah lagi dengan kenaikan muka air ya. Kalau sudah kenaikan muka air ditambah hujan, itu udah tenggelam kan. Dan itu cukup lama, hampir 2 hari baru bisa turun lagi airnya, itu, Pak ya. Mungkin ini kita saling diskusi ya Pak, ada nggak pengalamannya terkait penanganan banjir dengan kondisi apa namanya mindset masyarakat yang masih belum terlalu apa namanya belum bisa legowo lah ya menyerahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan sebagai aliran drainase gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sedikit diskusi ya Pak Apri. Ya, makasih Bu. Ya, Pak, terima kasih mau Pak. mau Ya, dikumpulin dulu atau langsung dijawab Pak? makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin langsung aja Pak Apriyadi ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lilis pertanyaannya. Betul ya. Sebetulnya bagaimana implementasi masyarakat sebenarnya dalam melakukan dalam partisipasinya ya terhadap mitigasi bencana banjir ini. Betul. eh yang pertama menjadi catatan tadi sudah seperti saya bilang, masalah ini bukan dari curah hujannya. Kalau hujan bukan faktor terhadap terjadi banjir. Yang kedua, drainase bukan menjadi faktor, bukan, maksud saya bukan alat utama dalam mencegah banjir. Oke? Karena kalau saya analogikan, menjadi sebuah jalan raya, katakanlah sebuah jalan raya ya. Jalan raya mau dilebarkan, lebarkan sebesar apapun tanpa ada regulasi, tanpa ada batasan, tentu kendaraan kan semakin masuk terus ya, semakin banyak. Mau dilebarkan sebesar apapun, jalan raya nggak bakal muat untuk menampung terhadap keegoan kita, keegoan masyarakat. Begitupun dan saluran drainase mau dilebarkan seperti apapun, ketika perilaku dan pembangunan yang tidak terintegratif, yang tidak sustainable, maka juga kan tidak mampu menampung setiap melimpasan yang ada. Seperti itu. Maka butuh adanya oke, redesign terhadap saluran drainase, tapi perlu adanya juga ruang terbuka hijau, pengendalian terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau. Perlu pembangunan terhadap infrastruktur yang inovatif ya, lebih inovatif. Kemudian apalagi? Dan kita dari masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari kita sendiri ya, sebagai masyarakat, dari hal kecil, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, merawat merawat infrastruktur yang setelah dibangun oleh pemerintah, seperti itu. Ya, saluran drainase tidak di ini kan umumnya banyak sekali ya. Kalau kita parkir kendaraan, mungkin saluran drainase eh, dari segi struktural sudah apa adanya. Mohon maaf nih, dari pelaksana udah apa adanya aja dengan mutu yang sekian. Kemudian biasanya kita masyarakat umum parkir di atasnya ya, parkir di pinggir jalan di atasnya. Kemudian roboh. Ya, apalagi yang parkir truk-truk misalnya. Udah pasti roboh saluran drainasenya, rusak dan sebagainya. Kalau udah rusak seperti apa? Tentu tidak ada perbaikan ya dari kita masyarakat, dari pemerintah ya panjang sekali apa rule-nya untuk terjadi perbaikan dan seterusnya. Inilah menjadi PR sebenarnya di lapangan seperti apa. Nah, itulah. Jadi kita jadi masyarakat perlu adanya apa? Tindakan
dalam mencegah banjir yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita, dari rumah, dari tempat bekerja, ya, untuk mencegah terjadinya banjir. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Lilis. Semoga menjawab ya, Bu. Ya, Ya, bagaimana Bu terima Lilis? kasih Pak. Ya, memang harus kita edukasi juga masyarakat ya terkait kesadarannya untuk mengantisipasi Betul, sangat banjir. perlu. Ya, karena memulai dari hal kecil sampai nanti tidak bisa disalahkan juga dari drainase terus dilakukan peningkatan pelebaran, tapi masyarakatnya juga tidak sadar akan kebersihan lingkungan gitu ya Pak ya, itu bisa menyumbat drainase. Terima kasih Pak Hakim, salam kenal dari saya dari Kalimantan. Masih Bu Lilis. Ya, makasih Bu Lilis. Ya, sebelum saya lanjut ke Pak Vicky Kerap, mungkin saya nyambung sedikit dulu ya, nanti mengenai mindset Izin, tadi ya Pak ya. Sebentar ya Pak izin Vicky Pak. Kerap. Sebentar ya Pak ya, sebentar Pak. Jadi mengenai mindset tadi ya Pak ya. Kan tadi Bapak bilang bahwa banjir itu ya karena faktor manusia dan alam ya. Jadi bagaimana kita merubah mindset termasuk para pengelola kebijakan wilayah itu Pak. Jadi gubernur bupati secara realnya gimana dan masyarakat karena kita selama ini banjir itu kan terjadinya dari tahun ke tahun, 5 tahun ke 5 tahun, 10 tahun ke 10 tahun. Hanya sifatnya responsif aja kita. Jadi kita kayaknya kalau ada banjir tuh gagap aja udah. Jadi kita nggak punya yang namanya antisipatif banjir itu. Jadi konsep kita itu kadang-kadang hanya di kertas saja, tidak pada lapangan. Nah, jadi harus gimana kita itu sebaiknya mindset kita itu merubah mindset para pengelola wilayah dan para masyarakatnya. Ada dulu ada contoh satu, ada wacana baru wacana aja dulu bahwa pemerintah Jabodetabek, pemerintah pusat mau membuat yang namanya Bofunjur. Jadi ada satu pemerintahan yang hanya mengurusin Bogor, Puncak, Cianjur karena ini mukanya Indonesia ya. Karena kalau ini banjirnya ke Jakarta, otomatis disorot Jakarta yang sebagai ibu kota negara. Itu baru wacana doang Bu Punjur, baru dari dulu. Sampai sekarang nggak ada. Karena dulu katanya sifatnya satu pemerintahan yang mengurusi Bopunjur yang terintegrasi antara Bogor, Puncak, dan Cianjur biar Jabodetabeknya nggak banjir. Nah itu contoh satu. Itu sampai sekarang juga nggak jelas. Nah ada juga contoh dua yang baru-baru ini. Contoh dua mengenai gubernur gubernur Jawa Barat ya kemarin Deddy Mulyadi itu dia langsung action begitu banjir di Jakarta dan Bekasi terjadi ternyata hulunya ya atau puncaknya itu ada di Hibis. Jadi ada tempat hiburan yang ada di puncak itu langsung dibubarkan tempat hiburannya kemudian wilayah tempat hiburan itu dibalikkan fungsinya awal menjadi hijau kembali yang tadinya tempat wisata langsung dibongkar dijadikan kembali ke menjadi daerah resapan. Nah, menurut Bapak ini gimana sih kita merubah mindset kita para pengelola wilayah ini dan masyarakatnya? Gimana itu, Pak? Menurut pendapat Bapak? Yang udah menahun lah sifatnya itu. Oh iya, betul. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak Apriyadi. Betul juga. eh Sebetulnya kembali lagi ke mungkin action yang pertama mungkin dari pemerintah ya, sebagai yang punya kunci atau yang pegang wilayah lah, katakanlah. Yang punya wilayah, karena dia punya kunci. Apa yang bisa dia lakukan? Mungkin dari regulasi yang tegas seperti itu. Jadi lebih terhadap zonasi, zonasi wilayah. Lebih jelas ini mungkin misalnya zonasi wilayah hijau, ruang terbuka hijau pada sebuah kota. Ini zonasi wilayah pendidikan, ini wilayah pasar dan seterusnya. Ya, jadi nggak sembarang bangun tentunya. Ketika regulasi udah jelas, tepat, kemudian adanya infrastruktur yang memadai, tentu eh, masyarakat juga akan menyesuaikan diri ya. Karena apa? Eh, kita ini sebagai manusia, pola pikir, mindset kita tentu akan terbawa oleh suasana atau suasana kehidupan kita, suasana aktivitas kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu kan Pak Apriyadi? Iya, Saya iya. analogikan. Iya, iya. Kalau misalnya kita pergi ke mall dan ke pasar tradisional ya biasanya, ya.
kita bakal buang sampah sembarangan di mana? Mudah-mudahan sini nggak buang sampah sembarangan dimanapun ya. Tapi kalau lebih cenderung masyarakat buang sampah di pasar tradisional kan? Karena apa? Karena apa? Karena mohon maaf, kalau di sini Lampung sini pasar tradisional benar-benar tradisional ya, becek, kotor di mana-mana. Kita ya enteng-enteng aja buang sampah, betul? Coba kalau kita ke mall, kita mau nggak buang sampah sembarangan? Nggak ada, karena mindset dan alam bawah sadar kita melihat suasana sekeliling kita, kehidupan kita teratur, rapih ya. Belum lagi ada regulasi ya, tentu ada satpam dan sebagainya. Kita lebih nggak tegel untuk buang sampah sembarangan. Begitupun dengan banjir dan pembangunan ya di kota kita masing-masing. Kurang lebih gitu Pak Priyadi ya, Ya, kira-kira. jadi lebih ke pemerintahnya ya, punya anggaran, Betul, kekuatan, hukum dan kebijakan dia semua punya ya. betul, Harusnya pemerintah menciptakan. menggandeng rakyatnya ya. Ya, oke, Betul, mungkin kita harusnya lanjutkan. pemerintah menciptakan. Ya, ya. Nah, ya, oke. Makasih, Pak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Vicky Kerap. Silakan, Pak Vicky. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa. Yang berikut, saya mau menyampaikan beberapa hal sekaligus untuk kita diskusi bersama. Mungkin suara saya kedengaran ya, Pak? Kedengaran, kedengaran. Dengaran? Ya, silakan, Pak. Saya perkenalkan diri, saya Vicky dari NTT. Sangat menarik ini, tema hari ini sangat menarik karena ini berkaitan erat yang sering terjadi di wilayah kami pada umumnya NTT. Seperti yang disampaikan oleh Pak Apri tadi, sapaan pendahuluan tadi, bahwa pernah terjadi tahun 2021 ya banjir di Flores Timur. Dan bencana banjir ini sudah terjadi sejak tahun 1955 sampai 2025 nih. Di tahun 1979 juga pernah terjadi di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya juga tidak tahu ini mau diberi nama apa. Apakah itu banjir ataukah seperti apa? Soalnya ini aliran air dari atas gunung, tapi bukan gunung berapi ya. Saya tidak tahu itu, nanti Pak Hakim bantu beri pemahaman kami tentang apakah itu masuk kategori pengertian banjir atau ada hal lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau tanyakan, sepengetahuan atau sepengalaman Pak Hakim ya, soal bencana banjir ini yang terjadi pada umumnya di negara kita, negara Republik Indonesia, dari tahun 1955 sampai 2025, kira-kira apa penyebabnya sampai sudah sekian lama rentan waktu jarak dari 2025 sampai 1955 ini tidak ada penanggulangan yang mau dibilang benar-benar matang. Nah, kesannya kita hanya memperbaiki infrastruktur tersebut. Kenapa tidak dari jauh-jauh hari? Sedangkan ini terjadi dari tahun 1955. Ini mohon pencerahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya menyimak tentang faktor atau penyebab-penyebab banjir. Itu resiko daerah dataran rendah ya. Kayak resiko daerah dataran rendah. Kami NTT ini pada umumnya kota ini masuk dalam daerah dataran rendah. Bagaimana penanggulangannya jika penataan kota itu sudah ada seperti itu di dalam dataran rendah itu, di daerah dataran rendah itu? Bagaimana kita mau penanggulangannya? Dengan kondisi sudah terbangun hunian, infrastruktur lainnya, permukiman di perkotaan. Itu yang berikut. Kaitan dengan daya tampung lingkungan yang cenderung menurun. Jadi dengan sendirinya, kalau di dataran rendah itu sudah dibangunnya adanya padatnya permukiman, berarti dengan sendirinya cenderung menurun dia punya daya tampung lingkungan terhadap resapan air. Ini solusi yang tepat yang bisa digunakan di perkotaan ini. Itu yang bisa, izin saya tambahkan biar sekaligus selesai saja Pak. Selanjutnya, tadi saya dengar beberapa solusi, termasuk salah satu rumus sumur resapan ya, yang saya sempat dengar itu sumur resapan.
sumur resapan ini, mudah-mudahan saya tidak salah ya, kalau salah diklarifikasi, pernah dibangun mungkin di Jakarta, mungkin waktu zamannya Pak Anies Baswedan, mungkin, tapi itu banyak pro dan kontra. Saya mau tahu apa ada tidak klasifikasi atau jenis sumur resapan yang baik untuk daerah dataran rendah atau yang cenderung daya tampungnya menurun. Itu. Selanjutnya saya lanjutkan lagi. Eh, Kaitan dengan isu sekarang, isu yang lagi beredar ini kan soal pemangkasan anggaran ini. Pemangkasan anggaran ini tentunya berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Ini sangat berpengaruh. Bagaimana jika tidak ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur? Kita mau penanggulangan banjir yang terjadi di kami, apalagi kami NTT sekarang lagi musim hujan, ya, curah hujan yang tinggi. Apakah solusi pemberdayaan atau edukasi terhadap masyarakat sangat berpengaruh? Dan kira-kira faktor itu apakah dia menjadi faktor utama atau penunjang edukasi terhadap masyarakat ini? Itu saja. Sebagai penutup, saya sangat sepakat bahwa ini memang lemahnya koordinasi lintas sektor pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Vicky Kerap. Silakan Pak, dijawab dulu Pak. Pak Hakim. Baik, terima kasih Pak Vicky ya. eh Lumayan banyak Pak borongannya. Saya sampai lupa apa aja teh. Oh ya, nanti saya bantu diulangi kalau mana terlewatkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Vicky ya. eh Mengenai yang terakhir ya, tadi sumur resapan kalau nggak salah ya. Siap, siapa? Mengenai sumur resapan. Kalau dari sumur resapan sendiri sebetulnya dari segi topografi daerah dan sebagainya tentu nggak ada klasifikasi khusus, tapi tinggal bagaimana kita menempatkan sumur resapan tersebut sesuai daerah. Misalnya daerah industri, daerah pedesaan, daerah terbuka ya, daerah perumahan, daerah padat penduduk dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau dari segi masalah teknis, struktur sumur resapan ya kurang lebih sama ya. Seperti itu. Dan tinggal lokasinya di mana. Mungkin kalau penempatan kalau di daerah masih luas ya, daerah yang masih luas ter- terbuka, tentu bisa ditempatkan di daerah yang terbuka. Dan lokasinya maupun jarak antara sumur resapan bisa lebih jauh ya, 5-10 meter begitu. Dengan daerah padat penduduk tentu bisa lebih eh, dicermati mengenai penempatan agar tidak memenuhi ruang pada suatu wilayah tersebut karena daerah kan sudah penuh ya. Bagaimana caranya di atas sumber resapan tadi masih berfungsi apakah ditutupi tanah lagi ataukah menjadi daerah keras yang menjadi daerah parkir misalnya, bisa kan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa Pak Apriyadi, saya lupa nih. Daya Gimana? tampung wilayah, daerah di wilayah rendah Pak, yang udah ada. eh Mengenai ini ya, pembangunan atau perencanaan wilayahnya sudah ada, sudah terjadi gitu ya. Hmm. Betul Pak Apriyadi seperti itu Ya, ya. ya, ya betul Pak. Nah, Ya. apa yang bisa kita lakukan? Maka untuk wilayah seperti itu Pak, eh mungkin kalau kita mau meredesain atau membuat master plan baru mungkin sulit dan membutuhkan biaya yang luar biasa, mega proyek ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ialah dengan melakukan infrastruktur inovatif tadi, inovasi infrastruktur seperti green infrastructure atau blue infrastructure ya, green infrastructure lah, ya sumur resapan ini contohnya, atau lubang biopori. Bagaimana kita mampu mengadakan, menjaga daerah terbuka hijau, daerah resapan. Misalnya setiap bangunan, setiap rumah memiliki 10%, 20%, yaitu terbuka halaman terbuka ya, sehingga mampu menyerapkan air, tidak
melimpas secara keseluruhan dan sebagainya. Tapi setahu saya kalau kota-kota lama ya, tata kota dan tata wilayahnya sudah cukup baik ya. Kan bukan Indonesia, kan itu dirancang atau dibangun dari sejak zaman Belanda ya. Cukup baik ya saya rasa. Misalnya contoh Bandung. Bandung ada kota ja- beberapa spot di Jakarta juga, di Malang, kota-kota lama itu luar biasa bagus ya saya rasa. Mereka sangat memperhatikan daerah terbuka dan membangun kota yang sustainable ke depannya. Seperti itu. Dan tetap dibantu oleh masyarakat dari kita juga. Bagaimana kita mampu menjaga kota tersebut. Dijaga ya, bukan berarti karena balik lagi ke mindset dan mental kita Indonesia ini ketika ada bangunan baru mulai dirusak, minimal dicoret-coret dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian apalagi Pak Apriyadi? Pak Piki gimana Pak Piki? Oh ya, Pak, ini soal ini pemberdayaan masyarakat ini, Oh ya, edukasi soal pengelolaan sampah ini, eh, kira-kira melalui apa dan siapa? Apakah ini menjadi faktor utama atau dia hanya sebatas faktor penunjang selain infrastruktur yang baik? baik. Tentu ini menjadi eh, faktor yang sangat penting ya dalam mencegah bencana atau banjir dalam hal ini ya. Seperti itu. Karena apa? Dari faktornya, kita kembalikan ke faktornya. Faktor utama tadi apa? Dari manusia. Nah, ketika kita mampu mengedukasi manusia, mampu mengarahkan manusia, maka faktornya juga akan hilang. Berarti bencana tadi juga akan minim atau hilang juga seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat? Misal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat ya. Melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat. Tadi yang saya bilang contohnya dari mereka, oleh mereka untuk mereka juga ya. Misalnya dengan pembangun, gak usah muluk-muluk ya. Misalnya dengan pembangun TPS. Oke, dana stimulan dari pemerintah. Tapi dana fullnya dari mana? Ya urunan atau patungan ya. Sumbangan dari setiap masyarakat. Dibangun oleh siapa? Oleh masyarakat lagi tanpa melakukan pihak ketiga, tanpa menggunakan pihak ketiga atau pelaksana, kontraktor, tanpa perlu itu dibangun oleh siapa? Masyarakat sendiri. Nah, ketika itu dibangun oleh masyarakat, kemudian diedukasi masyarakat mengenai infrastruktur yang telah kita bangun, bagaimana cara mengelolanya dan memeliharanya, tentu mereka ada rasa memiliki dari masyarakat. Ketika rasa memiliki itu muncul dan ada rasa kepedulian setelah diedukasi, tentu mereka akan bergerak dengan sendirinya. Dan tentu di masyarakat juga dibangun eh, lembaga keorganisasian untuk menjalankannya, ya. Menjalankan, sama-sama mendorong masyarakat. Katakan itu. Siapa yang bisa kita tarik? Ya di masyarakat kan banyak ya aktor-aktor kuncinya. Misalnya tokoh masyarakat. Dari pemuda ada Karang Taruna. Kemudian dari segi pemerintahan ada Pak Lurah, ada Pak RT yang bisa kita jadikan kunci. Pegang palanya dulu nih. Kalau palanya udah kita pegang, yang bawah pasti ikut kan mau nggak mau seperti itu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Ada lagi ya Pak Freddy? Itu Pak yang terakhir ini Pak, yang Oh, terakhir udah. mungkin, yang terakhir ini bencana banjir ini kan sudah terjadi sejak tahun 1955 sampai 2025 juga masih ada. Ini ini cukup sepengetahuan Bapak saja. Sepengetahuan Bapak, kira-kira apa penyebabnya sampai dari tahun ke tahun penanggulangan banjir ini tetap yang begitu-begitu saja. Artinya masih dengan yang seadanya, infrastruktur yang buruk. Seperti itu, Pak. Soalnya rentan waktunya sudah terlalu jauh dari 1955 nih. Sampai 2025, kok banjirnya masih ada nih. Tidak pernah selesai. Mungkin sepengetahuan Bapak ya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Vicky ya, betul ya betul. Maaf saya lupa pertanyaan itu. Ya mungkin studi kasus di tempat Pak Vicky di Flores ya, mungkin ada Ya. daerah seperti itu. Nah, kembali lagi ke faktor alam. Mungkin Pak faktor topografi di tempat Pak Vicky di Flores daerahnya lembah.
dan sebagainya. Nah, tentu apa yang bisa kita lakukan dengan daerah yang bentuk topografinya seperti ini? Tentu dengan perencanaan, misalnya dengan bagaimana kita mampu membuat saluran tersebut elevasi sesuai dan dengan tampungan sesuai sehingga membuang ke muara, ya, terbuang ke hilir saluran secara baik, benar, efisien. Ya, nah mungkin selama ini belum ada ya belum ada keseriusan dari masyarakat dalam hal ini. Kalau kontraktor konsultan kan lebih ke faktor kepentingan pribadi ya. Nah, kita dari masyarakat dan juga keseriusan dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan ya, pemerintah belum ada keseriusan yang total, belum totalitas lah dalam menyelesaikan masalah banjir di sana mungkin. Itu mungkin faktor topografi lah faktor utamanya. Tapi bisa nggak dihilangkan banjir tersebut? Tentu bisa. Siapa yang menghilangkannya? Kita, masyarakat, manusia ya, secara umum. Masyarakat, pemerintah, pelaksana, perencana maupun akademisi saling bahu-membahu untuk menyelesaikannya ya, saling menyumbangkan pikiran maupun tenaganya untuk menghilangkan banjir di sana, infrastruktur dengan berbagai infrastruktur yang solusinya tadi udah disampaikan ya banyak ya. Seperti itu Pak Vicky. Baik. Terima kasih Nah, banyak, Pak. Terima kasih Pak Vicky. Oke, ya mungkin saya sedikit menambahkan. eh, Kalau saya lihat selama ini banjir yang ada di Indonesia itu mungkin ada sedikit pandangan bahwa sedimentasi ya, ada sedimentasi. Baik itu sedimentasi dari lumpur, tanah, maupun sampah yang memenuhi saluran, memenuhi sungai. Nah, kalau pernah saya lihat ada contoh simpel yang mungkin bisa kita lakukan juga seperti yang Bapak Hakim tadi bilang, membuat apa kepedulian di masyarakat di organisasi masyarakat terkecil di masyarakat. Pernah saya lihat itu ada video, jadi ada orang itu memegang sampahnya, kemudian dia menjual sampahnya itu ke bank sampah gitu. Dari hasil menjual sampah di bank sampah itu dia dapat duit, dan dengan duit itu dia bisa beli makanan. Dari itu bisa menjadi contoh bahwa oh ternyata bisa jadi duit sampah. Nah, kepedulian yang kecil-kecil dan simpel seperti ini kalau di apa di dipublikasikan ke masyarakat mungkin bisa menjadi hal yang menarik. Mungkin udah ada di Indonesia tapi belum belum banyak dan belum masif, masih sedikit. Nah, kepedulian yang beginilah mungkin seperti hal yang kecil-kecil kalau dilaksanakan secara masif itu juga bisa menjadi hal yang positif untuk mencegah banjir. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Pak. Ya betul. Terima kasih Pak Priadi ya sudah ditambahkan ya sedimentasi juga. Sedikit saya tambahkan lagi nih Pak Iya, Priadi. Sedimentasi, misal sedimentasi ya. Sedimentasi itu sebenarnya dari apa sih? Dari oke faktor topografi. Apakah faktor topografi menjadi faktor utamanya? Ya enggak juga, balik lagi ke manusia. Contohnya apa? Kalau di dekat rumah saya kan ada pembangunan rumah ya. Dia lagi bangun rumah atau bangun apalah 2 lantai. Kemudian dia taruh material pasir dan sebagainya di atas siring ya, di atas saluran drainase. Saluran drainase ditutup dengan papan-papan, kemudian diletakkan pasir maupun material lainnya. Tentu kan ada hujan, belum lagi sebagainya lah. Papan-papan tadi ada celah. Jadi ya pasti jatuh semua material pasir dan sebagainya. Gitu. Kalau saya perhatikan sepanjang saluran ini, itu pasirnya udah habis berapa kubik untuk di pasir dia aja ya. Gitu. Dia nggak perhatikan, dia nggak peduli ling jangankan lingkungan, dia sama material yang dia beli aja dia nggak peduli. Sama lingkungan apa nggak peduli. Jadi saluran kita itu udah penuh pasir semua, Pak. Itu. Dan bayangkan ini akumulasi waktu dan akumulasi banyak berapa ribu orang kejadian seperti ini kan. Seperti itu. Jadi saluran drainase dan saluran sungai itu penumpukannya
baik sedimen karena erosi ataupun pasir, material, ataupun sampah sedimen yang juga bisa terjadi, menyebabkan pengurangan kapasitas saluran drainase maupun sungai ya. Akibatnya apa? Meluap. Setelah meluap apa? Banjir lagi. Itu yang saat ini terjadi di banyak tempat. Ya, terima kasih Pak Ya, Priadi. makasih Pak. Mungkin karena waktunya udah mepet, saya bacakan saja ya beberapa komen daripada para anggota yang ada komennya di grup. Kemudian nanti Bapak tanggapin singkat aja ya Pak ya. Dari Pak Alfiandri SST, pembangunan folder mungkin juga sebagai salah satu antisipasi banjir pada saat curah hujan yang tinggi bersamaan dengan rob. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Edi Prianto. Pak Edi Prianto, di Indonesia masalah banjir penyebabnya sangat kompleks dari sosial ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Kemudian dari Tia Salwa, sangat informatif sekali Pak Hakim. Saya Salwa dari Palembang. Saya ingin bertanya menurut Bapak, apa hal penting yang bisa saya lakukan untuk mencegah banjir Pak? Ya, kemudian saya langsung aja Pak ya, semua nanti langsung Bapak ringkas saja. Dari Pak Hengki Mulyawan Silalahi, yang terhormat Pak Hakim, mohon penjelasan perbedaan mendasar antara normalisasi dan naturalisasi dalam konsep dan filosofi terhadap konteks sipil dan environmental engineering. Terima kasih. Dan yang terakhir, dari Pak Yongki Prima Andarta, bagaimana kota harus mempersiapkan diri menghadapi intensitas hujan ekstrim di masa depan dan menilai efektivitas infrastruktur pengendali banjir yang sudah dibangun. Terima kasih. Itu Pak. Baik, ya, terima kasih cukup banyak ya. Tapi saya ringkas secara Iya, ringkas saja. keseluruhan. Nah, Tadi mengenai penyebab banjir, betul ya. Penyebab banjir itu intinya karena manusia. Jangan bilang karena alam ya. Alam ini hanya berjalan apa adanya. Kecuali memang udah takdir Tuhan ya. Pak Priadi misalnya contoh di iya, zaman Nabi Nuh. Ya kalau itu udah ya oke lah. berubah. Tapi Berubah. kalau di sini kan case-nya beda, udah setiap tahun berkala, setahun sekali, 5 tahun sekali, gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tadi udah jelaskan banyak, dengan eh mengubah mindset, membangun kesadaran dan membangun berbagai infrastruktur yang inovatif, ya, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki tata kota, wilayah dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan menghadapi ke depannya ya, dengan cuaca ekstrim yang terus berubah, terus dan menilai terhadap efektivitas ya infrastruktur tersebut. Baik, kalau dari situ tentu dari perencanaannya kita kan pasti ada kala ulang ya dalam menghitung analisis frekuensi banjir atau analisis frekuensi data hujan. Ya, hujan ini alat utamanya nih, aktor utamanya. Tentu ada kala ulang 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ya. Itulah yang kita mainkan ya, untuk menghadapi eh, masa depan yang kita perkirakan lebih besar lagi debit akan terjadi nih, gitu. Maka kita gunakan kala ulang yang lebih besar juga Q 50, Q 100 tahun, enggak jangan berlebihan. Q 50 tahun, Q 20 tahun mungkin. Dengan itu kita akan membangun infrastruktur yang lebih tangguh, yang lebih siap terhadap terjadinya cuaca atau debit yang sebesar apapun. Efektivitasnya seperti apa? Ketika kalau efektivitas ini dari segi perencanaan, kalau sudah sesuai rencana, sesuai dengan spesifikasi, aman, sesuai sesuai arti pembangunan sudah sesuai, ya insya Allah aman lah ke depannya, ya. Dan kemudian kita biasa dengar normalisasi, naturalisasi, normalisasi ya, terutama ya, normalisasi sungai. Ternyata ada satu hal yang jarang kita dengar, naturalisasi. Apa bedanya? Sama atau beda? Tentu beda ya, normalisasi, naturalisasi. Dari segi namanya, normal, menormalkan, apapun caranya supaya sungai, saluran kita normal. Kalau naturalisasi, dari segi kata, natural, artinya lebih alami. Ya, nah, berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan kalau normalisasi lebih secara teknis, kalau naturalisasi bagaimana kita
menaturalkan, mengembalikan fungsi saluran tersebut kembali sesuai fungsinya. Sungai misalnya, ya sesuai kembali lagi sungai tanpa adanya perkerasan, tanpa adanya sebagainya. Misalnya normal dengan pengerukan, ya naturalisasi kan. Kalau normalisasi dengan pembangunan dinding beton atau refitment refitment wall, dinding penahan tanah dan seterusnya, itu normalisasi seperti itu. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik kita lihat kondisi di lapangan, mana yang lebih perlu dan lihat kondisi keuangan tentunya seperti itu. Hmm, penyebab penyebab banjir betul ya, sosioekonomi, budaya, infrastruktur. Semuanya kita rangkum menjadi manusia. Kurang lebih. Terima kasih Pak Edi ya. Dan rasanya udah terjawab semua ya Pak Apriyadi ya. Ya, ya, oke Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bapak yang lain mudah-mudahan terjawabkan ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa WA aja melalui kita. Nanti kita akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Hakim untuk dijawab di lain kesempatan ya. Ya, mungkin karena waktunya udah lewat ya, 14.30 sekarang udah 14.41. Terima kasih kepada Pak Hakim. Kami persilakan untuk membacakan closing statement-nya, Pak. Ya, Pak, closing statement, Pak. Oh, closing statement. Oh, baik, baik. Iya, Pak. Baik, marilah ya kita sebagai masyarakat, banjir disebabkan oleh masyarakat. Sekali lagi masyarakat. Kalau orang awam, kalau orang sosial hukum mengatakan banjir diakibatkan oleh hujan, itu terserah. Tapi kita untuk orang teknis, banjir disebabkan oleh manusia. Maka apa yang harus kita lakukan ialah dari manusianya, dari kita juga, dari seluruh sektor saling bahu-membahu, menciptakan lingkungan yang aman, sehat untuk kehidupan yang sejahtera. Apa yang kita lakukan ialah dari hal terkecil yang dapat kita lakukan dari diri sendiri, keluarga, dan lebih luas ke daerah tempat kerja dan masyarakat secara umum di tempat kita tinggal. Seperti itu, menjaga lingkungan, menjaga infrastruktur, dan menjaga rumah kita. Seperti itu ya. Kita ciptakanlah hidup yang lebih sehat, lebih teratur, efektif, dan efisien. Seperti itu Pak Apriyadi ya. Terima kasih Pak Ya, Apriyadi. ya. Terima kasih Pak Hakim atas presentasinya dan diskusi kita yang bagus sekali hari ini. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala salah dan kurang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membantu acara kita pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali kepada